darimu. Oh my dia di Snapchat. Kemarin Saskia juga baca. Lu kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang latihan soal chapter 21 mengenai leasing. Di sini ada Lu kemarin di Snapchat sih. apa namanya? Di sini ada Amanda Diva, Jasmine Alika, dan Fadia Putri. Tuh kan Kak. Soal pertama ada E21 strip 7. Machining skill leasing menyewakan mesin baru ke share CA. Eh, Mesin tersebut memiliki harga jual 70.000 dan nilai wajar 95.000. Di bawah kontrak 3 tahun yang tidak dapat dibatalkan. Sharer akan menerima hak atas mesin tersebut pada akhir masa sewa. Mesin memiliki manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai residu. Sewa ditandatangani pada 1 Januari 2019. Lalu Machinery berharapkan mendapatkan pengembalian 8% atas investasinya dan pada tingkat implisit ini diketahui oleh sharer. Sewa tahun akan dibayarkan pada tanggal 31 Desember dan mulai 31 Desember 2019. Lalu dari soal tersebut diinstruksikan yang A, siapkan jadwal amortisasi yang sesuai dengan lessor dan lessee dan yang mencakup semua tahun dan yang terlibat. Yang B, siapkan entry pada awal sewa Machinsky. Yang C, siapkan entry jurnal awal pada awal sewa sharer. Dan yang D, siapkan enter jurnal pada awal sewa untuk sharer. Dengan asumsi bahwa satu, sharer tidak akan mengetahui bahwa tingkat implikasi Machinsky tingkat penerimaan internal sharer adalah 9% dan bahwa sharer menimbulkan biaya langsung awal sebesar 10.000 euro. Oke, maka solusinya dari soal yang A itu untuk tahun 21 Januari 2019 di situ ditulisin di receivability atau liability-nya 95.000 pada tanggal 12 Desember 31 12 Desember 2019. Hmm, Current resepinya sebesar 36.863. Lalu interest revenue-nya 7.600 dari 95.000 dikali 0,8 dari 8%. Lalu reduction of principal-nya dari 29.000 dikurang 29.263. Jadi 36.000 dikurangin 7.600. Lalu untuk yang receivability liability-nya 95.000 dikurang 29.263 maka hasilnya 65.737. Selanjutnya di 12 Desember 2020 31 Desember 2020 resepinya sama 36.863 lalu dikurangi dengan eh, lalu interest revenue-nya 5.259, reduction of principal-nya dikurangi hasilnya 31.604, maka reservability liability-nya sebesar 34.133. Lalu untuk yang 2021 sama, range resepinya masih sama, interest revenue-nya menjadi 2.730, reduction of principal-nya 34.133, dan receivable-nya 0. Lalu yang B, journal entry-nya yang pertama itu ada list receivability di debit sebesar 95.000 dan COGS 70.000. Di kredit ada sales revenue 95.000 dan inventory sebesar 70.000. Yang C, rate of use asset 95.000 pada list liability. Dan yang D, journal entry-nya rate of use asset 103,311 pada debit dan di kreditnya ada cash sebesar 10.000 dan list liability sebesar 93.311. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Selanjutnya itu E2113 Pels PLC menyewakan gedung Kowals Ltd pada 1 Januari 2019. Fakta-fakta berikut berkaitan dengan perjanjian sewa. 1. Masa sewa adalah 5 tahun.
dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 4.703 euro pada setiap awal tahun. 2. Kepemilikan tidak berpindah pada akhir masa sewa, tidak ada opsi pembelian dengan diskon dan aset tidak bersifat khusus. 3. Bangunan tersebut memiliki nilai wajar sebesar 23.000, nilai buku Phelps sebesar 16.000 dan masa manfaat 6 tahun. 4. Pada akhir masa sewa, Phelps dan Walls memperkirakan akan ada nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 4.000 euro. Phelps ingin memperoleh pengembalian sebesar 8% atas sewa dan kemungkinan kolektibilitas pembayaran tingkat ini dikenal oleh Walls. Instruksi A. Bagaimana Phelps atau Lesor mengklasifikasikan leasing ini? Bagaimana Phelps awalnya mengukur piutang sewa dan bagaimana Walls awalnya mengukur liabilitas sewa dan aset hak guna? B. Dengan menggunakan fakta asli dari sewa, tunjukkan entry jurnal yang dibuat oleh Phelps dan Walls pada 2019. Sini ada annual rental payment sebesar 4.703, terus present value of an annuity due for 5 period at 8% itu 4.301.213. Present value of rental payment itu jadinya 20.280. Terus expected residual value-nya 4.000, terus present value of $1 for 5 period at 8% itu 0,68058. Present value of residual value-nya 2.722. Terus present value of expected residual value itu sebesar 2.722 euro. Terus present value of annual rental payment-nya 20.280 sama list receivable jadinya di total 23.000. Terus yang B itu buat jurnal dari Phelps itu ada 1119 itu ada list nggak kelihatan. List receivable sebesar 23.000, terus ada COGS 13.280, ada sales revenue 20.280 sama inventory 16.000. Terus ada cash di debit sebesar 4703 sama di kreditnya itu ada list receivable. Terus yang 12.3119-nya itu debitnya ada list receivable sebesar 1.464 sama interest revenue itu berasal dari 23.000 dikurangi 4.703 dikali 0,08 jadinya 1.484. Terus Walls journal entry-nya itu pada tanggal 1/1/19 itu right of use asset sebesar 20.280 sama lease liability 20.280 sama cash-nya sebesar 4.703. Terus ada pada tanggal 12/31/19 itu pada interest expense sebesar 1.246, lease liability 1.246, sama depreciation expense sebesar 4.056 sama right of use asset 20.280 dibagi 5 jadinya 4.056. Next. Selanjutnya ada E21/19 di mana eh, menanggapi persyaratan dalam setiap situasi. Di sini intrusi yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2022, Zerle menjual peralatan komputer kepada Daniel. Harga penjualan peralatan tersebut adalah 520.000 dolar dan nilai tercatatnya adalah 400.000 dolar. Catat entry jurnal yang diperlukan untuk Zerle dari penjualan peralatan komputer pada tahun 2022. Yang B, gunakan informasi dari bagian A. Asumsikan bahwa pada hari yang sama penjualan terjadi. Zerle menyepakati perjanjian untuk menyewakan peralatan dari Daniel selama 10 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 67.342
dolar pada akhir setiap tahun. Dimulai pada tanggal 31 Desember 2022 jika Zenland memiliki pinjaman instrumental tarif 5% dan peralatan tersebut memiliki masa manfaat ekonomi 10 tahun. Catatlah setiap ayat jurnal yang diperlakukan untuk Zenland dan penjualan dan penyewaan kembali peralatan komputer pada tahun 2022. Yang C, gunakan informasi dari bagian B. Sekarang bukannya 10 tahun masa sewa, hanya 3 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 67.340 dolar pada setiap tahun pada setiap awal tahun. Catatan setiap entry jurnal yang diperlukan untuk Zerle dari penjualan penyewaan kembali peralatan komputer pada tahun 2022. Untuk solusinya yang B itu ada the situasi deskripsi simple sales of equipment only one entry for the sale of the equipment. Yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 terdapat cash sebesar 522.000 dan equipmentnya 400.000 dolar dan gain on disposal of equipment itu 120. Untuk yang B, itu pada tanggal 1 Januari 2019, cashnya di debit itu sebesar 120.000 dolar dan not payable-nya 520 di kredit. Pada tanggal 12 Desember 2019, kita mencari internet expense-nya itu 520 dikali 5%. Itu dapat 26.000 di debit dan not payable-nya itu 41.342. Maka cashnya itu di debit itu 67.342. Yang C-nya itu pada tanggal 1 Januari 2019, cashnya itu di kredit sebesar 520.000 dolar dan equipment itu di debit sebesar 400.000 dolar. Gain on disposal of equipment itu 120. Like our visit asset itu sebesar 192,59. Liability itu dapat dari 67.342 dikali dengan 2,85941. Dapat 192.559,59. Maka di sini present value of annuity due for 3 period at 5% itu less liability 67.342. Maka cashnya itu 67.342,42. Ini gue aja. Terus, lagi. Siapa? Udah dulu. Gua. Udah nih, Min. Gua. Oke, soal selanjutnya ada P21-7. Amirain SA memproduksi mesin sinar X dengan perkiraan umur 12 tahun dan menyewakan ke Chambers Medical Center untuk jangka waktu 10 tahun. Harga jual normal mesin tersebut adalah 495.678 dan nilai residu yang dijamin pada akhir masa sewa yang tidak dapat dibatalkan diperkirakan sebesar 15.000. Rumah sakit akan membayarkan sewa sebesar 60.000 pada awal setiap tahun. Amirain mengeluarkan 300.000 untuk biaya produksi dan 14.000 untuk biaya hukum yang terkait langsung dengan penandatanganan sewa. Amirain telah menentukan bahwa kolektibilitas pembayaran sewa adalah mungkin dan tingkat bunga implisitnya adalah 5%. Lalu diskusikan sifat leasing ini dalam hubungannya dengan lesser dan hitung jumlah masing-masing item berikut. Piutang sewa pada saat dimulainya, harga jual dan biaya penjualan. Instruksi yang B, siapkan jadwal amortisasi untuk sewa 10 tahun Amirain Lesser. Lalu yang C, persiapkan semua entry jurnal Amirain pada tahun pertama. Di sini solusinya untuk yang A, eh,
List receivable-nya present value of annual payment of 60.000 made at beginning of each period for 10 years. Jadi 60.000 dikali dengan present value, maka present value 8,110.782. Maka hasilnya 486.469. Untuk uh, present value of guaranteed residual value sebesar 15.000 dikali present value 0,61391. Maka present value of leasing payment-nya sebesar 495.678. Lalu untuk yang kedua, itu sell price is the same as the present value of lease payment sebesar 495.678. Lalu yang ketiga, cost of sale in the cost of manufacturing the X-ray machine itu 300.000. Lalu yang B, ini ada lease amortisasi schedule. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu annual lease-nya sama eh, 60.000, tetapi di akhir tahun ke-10 itu 15.000. Untuk interest rate-nya 5%, untuk tahun pertama itu 0, tahun kedua itu 21.784, tahun ketiga itu 19.873, keempat 17.867, kelima 15.760, keenam 13.548, yang ketujuh 11.226, yang kedelapan 8.787, yang kesembilan 6.226, yang kesepuluh 3.537. Lalu yang ke-10, akhir yang ke-10 itu 714. Untuk recovery of lease receivable-nya totalnya menjadi 495.000. Dan lease receivable-nya akhirnya jadi 0. Jadi list receivable sebelumnya dikurang dengan recovery of list receivable-nya. Lalu yang C untuk lesser journal entry-nya untuk di debit ada list receivable 495.678, terus ada COGS sebesar 300.000, lalu di kredit ada sales revenue 495.678 dan inventory sebesar 300.000. Lalu untuk merecord list receivable dan sale-nya, selling expense-nya menjadi 14.000. Di debit selling expense-nya 14.000 pada account payable atau cash sebesar 14.000. Untuk merecord the incurrence of initial direct cost relating to lease itu di debit ada cash pada list receivable sebesar 60.000. Lalu untuk merecord receipt of the first list payment untuk di akhir tahun ada list receivable pada interest revenue sebesar 21.784. Next. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.